Halo, nama aku Poppy Firdausi. Aku mau sharing pengalaman aku waktu mendaki di Gunung Butak. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Jadi waktu itu posisinya aku berangkat sama ketiga teman aku, Venda dan juga Bintang. Nah, Bintang ini kebetulan waktu di hari H dia ngomong kalau badannya tuh sakit. Jadinya dia nggak ikutan buat daki. Terus akhirnya berlanjut aku sama Venda OTW dari Surabaya ke Malang dulu. Kita sambil siap-siap prepare yang barang kurang. Aku OTW. Itu posisinya aku ndaki berangkat dari Surabaya emang udah siang, sekitar jam 12 siang. Terus nyampe di Malang sore dan kita berangkat ke base camp juga nyampenya udah jam 4 sore. Langsung simaksi. Waktu simaksi itu sekitar 30 menitan. Akhirnya kita prepare buat naik. Itu jam 5-an. Kita OTW dari base camp mau OTW ke pos 1. Sebelumnya aku juga udah bilang ke temen aku Venda, kalau misalkan emang udah menjelang maghrib atau udah dengar suara azan, mending kita stop aja dulu, jangan berlanjut pendakian. Waktu kita OTW nih mau ke pos 1, kita bersilangan sama pendaki lain, sempat bertegur sapa juga dan nanya dari mana asalnya, dan aku jawab juga dari Surabaya. Waktu itu juga dia nanya yang naik cuman berdua aja, dan aku juga jawab iya kita cuman berdua aja. Dari situ emang masih belum ada rasa feel yang aneh-aneh juga sih waktu itu. Akhirnya kita lanjut lagi jalan ke pos 1, dan akhirnya kita nyampe di pos 1 cuman ngambil jaket dan minum doang. Temen aku juga sebat dan aku bilang langsung nih lanjut nggak ke pos 2. Yaudah akhirnya lanjut ke pos 2, masih belum ada yang aneh dan masih fine-fine aja waktu itu. Kita ke pos 2, berhenti bentar, lanjut nggak? Yaudah lanjut aja deh, atau mau ngekemp di sini? Nggak, lanjut aja. Temen aku si Venda bilang kayak gitu, dan akhirnya aku lanjut dari pos 2 mau ke pos 3. Itu kan cukup rapet ya vegetasinya, banyak pohon, dan juga di situ kan ngelewatin hutan lumut juga. Dari situ sih aku ngerasa kayak ada yang aneh di pos mau ke pos 3 itu. Waktu di hutan lumut, aku ngerasa kayak ada yang manggil aku. Terus aku tengok nggak ada siapa-siapa, cuman aku sama Venda doang berdua, dan itu memang bener-bener nggak ada pendaki lain, pure kita berdua. Aku nanya ke Venda, kamu denger nggak ada yang manggil? Iya aku denger. Udahlah biarin aja, perasaan kamu doang. Tapi emang waktu itu aku maksa sih naiknya berdua doang sama Venda. Mungkin dari situ juga sih, atau enggak cuman perasaan aku aja karena capek kan OTW dari Surabaya ke Malang langsung naik juga. Lanjut kita jalan, pas nyampe di persimpangan pohon tumbang, aku ngerasa ada yang bau anyir. Terus temen aku juga ngerasa ada yang bau anyir juga. Terus aku bilang, bau nggak? Iya aku juga bau kok. Ya udah lanjut aja, nggak usah diroin gitu kan. Ya udah, aku juga emang pengen cepet-cepet nyampe di pos 4 sih, pengen buka tenda biar nggak kemalaman juga, karena emang posisinya udah capek, hawanya juga dingin, takutnya nanti makin berpikiran yang aneh-aneh, makin aneh juga kan. OTW dari pos 3 mau ke pos 4 itu kan jalanannya agak sempit ya, sempit terus juga berliku. Aku ngelihat ada sosok cewek rambut panjang selewatan di sebelah kanan aku, tapi aku tengok beda lah ya, cuman lewat aja gitu kan. Lewat, akhirnya aku lanjutin lagi, nyampe di pos 4, kita diriin tenda, ngecamp di situ. Aku ngomong, kalau misalkan besok kita sekiranya nggak bisa summit, yaudah nggak usah summit. Temen aku juga bilang kayak gitu, nggak usah summit deh besok, nggak usah dipaksain gitu kan. Orang juga nggak akan kemana gitu kan. Yaudah akhirnya aku mutusin buat istirahat, habis makan juga di situ, habis buka minuman juga kan di situ, rehat. Tapi emang posisinya tuh kayak ngerasa dingin aja gitu loh, padahal aku udah pakai sleeping bag, udah pakai jaket, tapi masih aja ngerasa dingin gitu kan. Sampai masang koyo juga supaya badan anget, tapi tetap aja dingin.
Pas posisinya mau tidur, aku bilang ke Venda, yakin gak usah summit, kita besok langsung turun aja 5:30 gitu kan. Yaudah, akhirnya aku lanjut tidur. Di pas 5:30 aku bangun 5:30 pagi, langsung prepare, gak sempet sarapan, cuman makan coklat buat OTW turun. Pas mau turun sempet tragedi kepleset, kaki udah sakit sebenarnya di bagian jempol. Dan di situ anehnya temen aku kayak nggak ngerasa capek, dia malah lebih duluan jalan turun ketimbang aku. Posisinya itu aku yang di belakang. Kalau awal itu posisinya aku yang di depan. Yaudah kan, akhirnya aku cepet-cepet turun biar sampai di base camp. Baru nyampe di base camp, sebelum di base camp aku sempet sih buka sepatu, ngeliat jempol aku bengkak dan itu emang sakit banget posisinya, tapi aku maksain buat cepet-cepet turun juga ke base camp. Nyampe base camp, temen aku baru cerita di situ kalau ada yang ngikutin aku, sosok cewek besar panjang rambutnya dan itu nggak berkaki. Dari situ aku kayak, wih, berarti emang bener yang aku lihat kemarin tuh bener itu gitu. Temen aku tapi nggak mau naik lagi sih, cuman aku yang pengen cepet-cepet naik lagi ke Butak, kayak ngerasa itu remet sih buat aku. Dari situ sih kayak pengalaman aku yang mungkin bisa aku sharing ke kalian. Cuman itu aja.